Shalom, selamat malam para pemirsa Hope Channel yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada pada malam hari ini. Kita bersyukur kehadirat Tuhan yang penuh dengan kasih. Atas kebaikannya, kita dapat bertemu kembali pada malam ini, malam yang ketujuh, di mana seri kebaktian kebangunan rohani yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Advent Indonesia yang dipancarkan oleh Hope Channel Indonesia. Dari malam ke malam, saya merasakan sukacita, merasa terberkati oleh karena firman Tuhan yang disampaikan oleh para pembicara dengan tema yang diambil adalah damai sejahteraku bersamamu. Tema ini adalah merupakan sebuah kekuatan dan sesuai dengan pengalaman apa yang kami alami dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin betul akan penyertaan Tuhan dan percaya terhadap apa yang difirmankan di dalam kebenaran daripada Alkitab ini. Ada banyak janji Allah yang meneguhkan, yang membuat saya tidak pernah meragukan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan saya tidak pernah ragu bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan pelayanan saya sudah sangat merasakan bagaimana pimpinan Tuhan dan pemeliharaannya selama pelayanan kami. Salah satu janji Allah yang saya yakini, yang terdapat di dalam Alkitab, yang dicatat di dalam buku Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Pernyataan ini adalah merupakan janji kepada Israel, kepada Yakub, tetapi pernyataan yang sama juga bagi kita pada saat sekarang ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Di ayat yang kedua, lebih lanjut dikatakan demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya sudah melayani kurang lebih 36 tahun sebagai guru, sebagai pendeta, dan sebagai administrator di beberapa daerah di Uni Indonesia kawasan Barat. Berbagai pengalaman kami sudah kami rasakan. Banyak pengalaman-pengalaman kami yang membawa sukacita. Tetapi ada juga pengalaman-pengalaman yang kami alami, pengalaman yang menyakitkan. Tetapi kami anggap bahwa itu adalah merupakan ujian iman. Suatu kali, manakala istri saya mengalami sakit yang mewabah pada saat itu, mengharuskan dia dirawat di salah satu rumah sakit di tempat di mana kami melayani. Inilah yang menjadi problema yang kami hadapi. Dan disinilah bagaimana tuntunan Tuhan yang kami dapat rasakan. Oleh karena persediaan keuangan kami yang habis untuk membayar pengobatan di rumah sakit, masih jelas dalam ingatan saya
saat itu masih pertengahan bulan. Itu berarti kami harus masih menunggu 2 minggu lagi untuk mendapatkan gaji pada bulan itu. Dalam situasi sulit inilah kami berdiskusi dengan istri. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat supaya kita bisa bertahan dalam situasi kesulitan, di mana anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan dana begitu banyak, membutuhkan uang, makanan. Itulah pengalaman yang kami alami karena kami kehabisan dana untuk membayar pengobatan daripada istri saya. Sepertinya tidak ada jalan keluar, saudaraku. Kalau kami meminjam, ada perasaan malu, ada perasaan segan. Kepada siapakah kami harus meminjam? Ada banyak anggota-anggota umat-umat Tuhan yang kami gembalakan, yang bisa saja sebenarnya kami minta tolong, tetapi ada perasaan malu. Sementara keluarga tidak ada yang dekat. Sementara alat komunikasi pada saat itu sangat terbatas. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu kebiasaan kami di keluarga kami, bahwa setiap malam di tengah malam, kami selalu mengambil waktu untuk berdoa bersama. Pada saat itulah kami sekeluarga memutuskan supaya menyampaikan kepada Tuhan kesulitan-kesulitan yang kami alami pada waktu itu. Kami berdoa sambil berpegangan tangan. Kami memegang anak-anak kami, menyampaikan semua kesulitan ini kepada Tuhan. Pada hari itu, pada hari Sabat, kami melayani seperti biasa tanpa membawa persembahan kepada Tuhan di gereja. Sementara ibadah pengumpulan persembahan dimulai, semua umat-umat Tuhan yang kami layani berjalan bangku demi bangku, baris demi baris. Mereka berjalan ke depan untuk mengumpulkan akan persembahan. Tetapi kami sekeluarga hanya berdiri di bangku sambil menyanyikan, bawa persembahanmu. Setelah ibadah selesai pada hari Sabat itu, kemudian ada potluck. Disambung lagi pada sore hari itu acara pemuda dan sampai acara tutup Sabat. Sementara kami berkeliling sambil berpegangan tangan untuk mengatakan selamat minggu bekerja, selamat minggu bekerja, selamat minggu bekerja. Tiba-tiba ada seorang tamu datang yang sudah kami kenal beberapa bulan yang lewat. Kami bersalaman dengan tamu kita ini, lalu kami bercerita. Singkat cerita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sementara anggota sudah pulang ke rumah masing-masing, kami masih tinggal bersama dengan tamu ini di halaman gereja kita. Istri dan ketiga anak kami masuk ke rumah, sementara kami tinggal di teras gereja sambil mengobrol. Saya sangat segan mengajak tamu ini masuk ke rumah, karena saya tahu betul tidak ada makanan yang akan dihidangkan untuk melayani akan tamu ini. Sampai akhirnya istri saya menyuruh anak kami untuk memanggil supaya kami naik ke atas. Lalu kedua anak kami ini berkata demikian, "Bapak tua, kebetulan memang yang datang itu adalah satu marga dengan saya." Dia panggil Bapak tua. "Bapak tua, Mami bilang kita ke rumah, kita makan,
mendengar anak kami ini, saudaraku, bulu roma saya berdiri. Karena saya tahu betul, makanan kami pada malam itu adalah sisa-sisa potluck pada hari Sabat siang itu. Tetapi tamu ini malah memanggil kedua anak kami. Sambil memangku, satu di kaki sebelah kiri, satu di sebelah kanannya. Dan dia mulai berkisah. Kisahnya adalah, inilah yang menggugah saya Bapak dan Ibu. Dalam kisahnya dia ceritakan, sudah selama 1 minggu, dia tidak bisa tidur. Sudah 1 minggu, dia terganggu pemikirannya. Bahwa dia mendengar sebuah bisikan, kamu harus pergi ke sana. Maksudnya ke tempat di mana kami melayani. Dan memang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengikuti suara hatinya. Dia berangkat dan bertemu dengan kami. Dan itulah pertemuan kami setelah 3 bulan lamanya kami tidak bersama-sama dengan dia. Dia berkisah, dia katakan demikian, Pak Pendeta, saya sangat bersyukur kepada pendeta. Oleh karena Tuhan mendengarkan doa pendeta. Pada waktu pendeta memberangkatkan saya untuk menjalankan bisnis. Dan saya berhasil. Pada saat ini, saya bersuka cita oleh karena keberhasilan yang Tuhan berikan kepada saya. Lalu dia memberikan sejumlah uang kepada anak kami berdua ini. Dan itulah yang kami gunakan. Cukup untuk sampai menunggu gajian di akhir bulan. Tuhan begitu baik. Sejak saat itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah ragu akan penyertaan daripada Tuhan. Benarlah, sebagaimana tema yang sudah diambil oleh Ikatan Alumni Universitas Advent Indonesia dalam KKR ini, damai sejahteraku bersamamu. Dan ini adalah merupakan pengalaman yang saya alami. Bagaimana perjalanan hidup pelayanan kami. Bahwa Tuhan begitu baik. Dan damai sejahtera Allah itu menjadi bagian kami. Biarlah kiranya juga kita menaruh harap kepada Tuhan. Agar kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan bersama dengan kita untuk sepanjang pelayanan kita, sepanjang hidup kita, kita berserah diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Inilah kesaksian kami pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong kami pada waktu-waktu yang lewat. Tuhan, untuk menghadapi masa depan ini, kami tidak pernah ragu. Oleh karena Tuhan sudah menyertai kami pada waktu-waktu yang lewat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, para pemirsa Hope Channel Indonesia pada saat ini. Diberkatilah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Kami persembahkan hanya melalui Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.